Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, alhamdulillah hari ini Vina bisa upload video lagi. Nah, nanti di video ini Vina akan cerita nih, kenapa Vina sudah sebulan lebih tidak upload video. Nah, sebelumnya Vina mohon maaf ya teman-teman, mungkin teman-teman yang nungguin video Vina, aduh mana sih videonya gitu ya. Jadi kali ini Vina akan cerita nih kenapa baru upload video sekarang. Jadi gini teman-teman, beberapa minggu yang lalu itu, tepatnya itu seminggu setelah Lebaran Idul Fitri ya teman-teman. Jadi Vina ngerasa itu ada yang aneh di perut Vina. Nah, jadi Vina itu feeling kuat itu. Jadi Vina feeling itu Vina hamil anak kedua. Nah, setelah di Padang itu sekitar 2 hari kegiatan cukup sibuk ya, karena Vina itu pergi ke rumah teman-teman kerja di Padang gitu ya, dan kita datangi rumahnya satu-satu, sekitar 5 rumah ya gitu ya, dan Vina itu bawa motor. Nah, ini udah kerasa nih perut udah agak berbeda gitu ya teman-teman. Setelah itu Vina memutuskan untuk membeli test pack ya teman-teman. Nah, setelah itu Vina langsung tes, tidak tunggu di subuh hari. Biasanya nih Vina tes di subuh hari ya teman-teman, karena kalau di subuh hari itu lebih akurat gitu ya. Jadi Vina sepulang dari rumah teman Vina langsung Vina cek, dan itu alhamdulillah positif dan teman-teman, karena Vina memang sudah berharap atau pengen punya anak kedua gitu ya. Jadi ketika positif itu Vina senang sekali gitu ya teman-teman ya. Seperti orang yang sudah menunggu garis 2 itu lama gitu ya. Nah, ini udah diperiksa nih. Nah, setelah itu seminggu setelah Vina cek ke puskesmas gitu ya. Dicek itu kalau di puskesmas itu diperiksa aja ya, periksa perutnya biasa aja gitu. Perutnya nggak diperiksa waktu itu, cuman dikasih buku kia aja. Nah, udah berlangsung 2 minggu gitu kan. Nah, 3 minggu setelah pemeriksaan itu badan Vina itu terasa sangat lemah ya teman-teman ya. 2 hari itu Vina tidak sanggup berdiri, jadi pusing terus ketika berdiri gitu ya. Jadi ketika dibawa berdiri itu selalu pusing. Nah, Vina kan udah tahu nih hamil tadi ya. Jadi karena khawatir itu Vina periksa di hari ketiga ke puskesmas. Karena sudah sanggup berdiri, baru Vina ke puskesmas. Sebelumnya itu enggak sanggup teman-teman, karena memang benar-benar pusing, semuanya bergoyang gitu ya. Nah, diperiksa ke puskesmas itu bidannya karena puskesmasnya juga tutup ya, karena kami kesiangan, jadi hari Minggu itu ke bidan saja. Nah, ketika di bidan itu diperiksa, dicek gitu ya, kata bidannya itu masih baru nih hamilnya katanya. Sedangkan Vina udah ngerasa itu udah mau masuk 2 bulan ya, jadi heran juga kan. Nah, besoknya itu Vina pergi kerja gitu ya, udah masuk kerja karena udah libur dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, udah 3 hari liburnya. Jadi Seninnya Vina udah mulai baikan, itu Vina masuk kerja. Nah, paginya sebelum berangkat kerja itu ada yang lain nih, kayak ada keluar darah gitu ya. Nah, karena udah pernah hamil gitu ya, dan hamil yang pertama itu tidak terlalu bermasalah,
Jadi kita anggap ini karena tanda hamil nih biasa gitu ya. Namun Vina tunggu sampai zuhur itu masih keluar, tapi nggak darah, kayak coklat aja gitu ya. Nah setelah itu asar, ketika Vina mau sholat asar itu keluar lagi dia dalam jumlah yang cukup banyak ya. Nah ketika asar itu Vina segera ke klinik ya, dan telepon suami itu untuk segera ke klinik, karena ini Vina udah khawatir itu takutnya terjadi pendarahan gitu ya. Nah ketika di klinik katanya di sana langsung ke IGD saja. Nah pergilah kami ke IGD, langsung ke rumah sakit. Tibanya di rumah sakit itu masuk IGD itu pendarahan masih banyak keluar gitu ya. Nah maghribnya langsung di USG periksa gitu ya. Nah dari hasil USG itu ternyata janin Vina udah masuk ke minggu ke-8, cuman perkembangannya belum sampai ya umurnya di minggu ke-8. Nah ternyata janinnya itu nggak berkembang sampai minggu ke-8 gitu ya. Nah kata dokternya kalau mau itu ditunggu seminggu lagi gitu ya, dicek lagi gitu. Tapi karena Vina udah yakin nih karena pendarahan kan, darahnya masih keluar maghrib itu, jadi dokternya ngasih pilihan mau digugurkan aja atau nggak mau digugurkan, maksudnya dikasih obat aja gitu ya, supaya nanti keluarnya lancar, karena ini udah masuk ke fase keguguran ya teman-teman ya. Jadi ketikanya di rumah itu malam itu sekitar jam 12 itu keluarlah berbongkah-bongkah gitu ya teman-teman ya. Memang ini Vina belum minum obat ya dari dokter, jadi fungsi obatnya ini supaya keluar semuanya bersih gitu rahimnya gitu. Jadi ini sebelum minum obat jam 12 itu benar-benar sakit perutnya, keluar semuanya gitu ya, berbongkah-bongkah, dan itu baru jam 3 baru bisa tidur, jam setengah 4 gitu ya. Jadi ini memberi pelajaran buat Vina bahwa untuk bahwa ternyata nggak semua orang bisa diberi rezeki bawa anak gitu ya, dengan lebih menjaga, karena Vina udah punya 1 anak gitu ya, lebih menjaga anak Vina ini aja karena gak mudah buat hamil gitu ya. Nggak semua orang bisa mendapatkan rezeki ini gitu ya. Dan pelajarannya lebih menghargai kehidupan gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika kita dianugerahi anak, itu berarti rezeki yang besar bagi kita gitu ya. Jadi ini keguguran ini disebabkan oleh karena itu Vina mengalami kehamilan yang dinamakan dengan black tip ovum ya teman-teman ya. Jadi black tip ovum itu kantung kehamilannya ada, kantungnya berkembang, cuman janin yang di dalam itu tidak berkembang teman-teman. Nah kenapa itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi karena waktu terjadi pembuahan itu kromosom kurang sempurna gitu ya, atau ketika terjadi pembuahannya itu selnya kurang sempurna, kelainan gitu ya. Jadi itulah yang menyebabkan terjadinya kehamilan kosong. Nah gitu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada mengalami, boleh di share di kolom komentar ya. Jadi itu penyebabnya.
Jadi memang ini sering terjadi ya teman-teman ya. Di tempat kerja juga ada beberapa teman-teman yang pernah mengalami ini. Jadi salah satu penyebabnya itu ya, kelainan kromosom waktu terjadi pembuahan. Nah, oke teman-teman, karena udah cerita panjang lebar ini Vina sampai lupa ceritanya lagi masak apa. Jadi ini Vina masak sup telur ya. Ini kebiasaan Vina pagi-pagi, dibantu juga sama suami itu memasak sup telur buat anak Vina yang pertama. Jadi pagi-pagi sebelum berangkat kerja itu Vina masak dulu buat makannya, karena nanti dia kan mau dititip nih di TPA tempat Vina kerja. Jadi Vina yang nyediain makanannya. Ini sup telur ya teman-teman, ada kentang, ada tomat, ada wortel, serta nanti kalau udah hampir matang baru dimasukkan telurnya. Nah, bagi teman-teman yang mau coba, boleh juga ya teman-teman ya. Ini anak Vina itu suka sekali ya makanannya ini sup telurnya. Karena Vina buat ini itu makanannya lahap ya teman-teman ya. Bagi teman-teman boleh dicoba, mana tahu anaknya juga suka ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah nonton video Vina sampai sejauh ini. Dan ini Vina mau masak nasi dulu ya. Masak nasi buat anak Vina gitu ya. Dan buat kita juga sekeluarga. Jadi bagusnya memang masak nasi itu sebelum memasak ya teman-teman. Ini karena terlupa. Udah hampir masak sambalnya, baru nasinya belum dimasak. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Ini bentukan akhirnya ya teman-teman. Semoga